Persaingan para jenderal di balik kasus penculikan dan kerusuhan. Nama jenderal tua masuk dalam daftar. Perilaku kejinya sudah tertanam sejak menjadi jenderal. Persaingan para jenderal di balik kasus penculikan dan kerusuhan 1998. Tirto.id. 10 hari menjelang pemilihan presiden 2019, sebuah video amatir beredar di media sosial. Purnawirawan Jenderal Bintang 2 Kiflan Zen yang mendukung Prabowo Subianto beradu mulut dengan pensiunan Jenderal Bintang 4 Wiranto yang membela Joko Widodo. Dengan nada tinggi, Kiflan berkata kepada Wiranto, "Bukan aku yang nuduh. Aku ngomong harusnya abang bertanggung jawab. Bukan dalang, abang sebagai panglima." Ternyata Kiflan merujuk peristiwa penculikan aktivis dan kerusuhan 1998 yang selama ini dibebankan kepada Prabowo Subianto, mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Kasus atau Kopassus, dan Panglima Kostrad yang dipecat dari dinas militer saat Wiranto memimpin ABRI, nama saat itu, untuk Tentara Nasional Indonesia. Pada 28 Maret 2019, dalam dialog sejarah 1998 di Solo, Kiflan mengusulkan para jenderal 1998 buka-bukaan terkait penculikan aktivis. Sebulan sebelumnya, Kiflan berkata kepada Wiranto bertanggung jawab atas penculikan aktivis dan turut melengsarkan Soeharto. Pernyataan Kiflan pada Februari 2019 ditanggapi Wiranto dengan tanggapan sumpah pocong. "Saya berani katakan," kata Menko Polhukam Wiranto di Istana Presiden, "berani untuk sumpah pocong saja. Apakah 1998 yang menjadi bagian perusuhan itu saya, Prabowo, atau Kiflan Zen? Sumpah pocong kita. Siapa yang sebenarnya dalam perusuhan itu?" Wiranto berdalih telah berhasil mengamankan negara pada 13-15 Mei 1998. Tanggal 13 Mei terjadi menambahkan Trisakti, siang merusuhan di Jakarta. 14 Mei kerusuhan memuncak. Malamnya saya ke arah pasukan dari Jawa Timur masuk Jakarta sehingga 15 Mei pagi. Jakarta aman dan situasi nasional aman, kata Wiranto yang kini menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Presiden di periode kedua pemerintahan seputar 1998 dan sesudahnya. Sebaliknya, gerakan Prabowo terbatas dalam pengakuan kepada Teroso dari Aisyawik. Ia bertemu dengan dua tokoh oposisi, Adnan Buyung Nasution dan Abdurrahman Wahid, pada 14 Mei demi meredam kerusuhan, dan pada 16 Mei 1998 mengecek kebenaran selembaran rilis berita dari Mabes ABRI yang mendukung pernyataan Nahdlatul Ulama agar Soeharto mundur. Di Cendana pada 18 Mei saat bertemu Siti Rukmana alias Tutut, putri sulung Soeharto, Prabowo memberi opsi kepada Soeharto pengganti Pangap Wiranto atau menerapkan darurat militer. Namun, kata Tutut, Soeharto menolaknya. Prabowo sempat terkunci tugas dari Wiranto pada 19 Mei untuk mengamankan rencana demonstrasi Amin Rais di Monas pada 20 Mei. Rapat yang diketahui Wiranto memutuskan bahwa pemerintahannya mencegah arak-arakan dengan segala cara, kata Prabowo kepada Teroso. "Saya berkali-kali menayangkan apa yang maksudnya. Apakah kami menggunakan peluru tajam? Iya atau Wiranto tidak memberi jawaban jelas. Nanti langkah-langkah Prabowo itu membuatnya terjungkal karena menguatkan anggapan ia mendalangi kerusuhan. Wiranto dalam berkata tindakan Prabowo di lapangan, terutama menemui Buyung Nasution dan Gus Dur, telah melayani
Jokowi, Prabowo, dan Wiranto. Di mana mereka yang hilang? Mengenai barisan pensiunan jenderal dalam pemerintahan Jokowi itu, seorang purnawirawan Jenderal Angkatan Darat yang kami temui pada awal Januari 2020 mengaku heran mengingat persaingan mereka di masa lalu. Ia menyoroti langkah Jokowi mengangkat Prabowo yang menurutnya jenderal pecatan. Dia anggap kurang memahami etika dan norma. Keputusan negara merujuk keputusan Dewan Kehormatan Perwira 2020 tahun lalu. Kalau sampai Prabowo mengatakan bintang 4 pangkat jenderal, itu sama saja Jokowi telah menampar pipi kanan saya, katanya. Ia menitipkan harapan pada para jenderal dari faksi Merah Putih di lingkaran terdekat Jokowi agar kecemasannya tidak menjadi kenyataan, meski dia sendiri ragu. Persaingan antara Prabowo dan Wiranto dan Luhut sudah menjadi suatu yang tidak bisa dimunafikan lagi, katanya. Saya juga heran. Mereka sekarang dengan Prabowo mereka mesra sekali. Tapi ya itu politik. Artikel ini berbasis dokumen laporan akhir tim penyelidikan Komnas HAM pada 30 Oktober 2006 tentang pelanggaran HAM berat yang dalam peristiwa penghilangnya orang secara paksa. Basis Menteri Primer lain adalah dokumen keputusan Dewan Kehormatan Perwira pada 21 Agustus 1998 dan keputusan Presiden B.J. Habibie pada 20 November 1998. Menteri sekunder adalah wawancara Prabowo Subianto dengan majalah Panji edisi 27 Oktober 1999. Pengakuan Prabowo kepada Jose Manuel Tesoro dari Asia Week pada 3 Maret 2000. Buku Memor Habibie, Autobobia Wiranto, buku yang ditulis Kiflan Zain, buku yang ditulis Salim Said, buku yang ditulis Ahmad Pambudi mengenai Sitong Panjaitan dan Prabowo, serta pencairan informasi di media massa. Laporan keempat ini bagian dari 6 artikel yang kami siapkan untuk dirilis selama pekan berikutnya. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan.